Selamat datang di channel YouTube Opini Fat. Dalam konten kali ini, saya ingin membahas soal Citayam Fashion Week. Citayam Fashion Week merupakan ajang adu bakat, adu gaya, dan ajang pertunjukan kreativitas anak-anak muda bangsa Indonesia yang digagas dan diciptakan oleh mereka generasi milenial. Citayam Fashion Week juga bisa mendapatkan uang bagi mereka yang beraksi di sana. Pemprov DKI Jakarta melalui gubernurnya Bapak Anies Baswedan menyatakan dukungan bagi kreativitas anak-anak bangsa tersebut. Dan beliau, Pemprov DKI Jakarta, juga tidak akan melarang pertunjukan-pertunjukan kreativitas, adu bakat dan adu gaya yang diperagakan oleh peserta aksi di sana. Namun, ada baiknya Pemprov DKI Jakarta memperhatikan 4 hal. Pertama, perhatikan tempat. Kedua, perhatikan kontennya. Ketetapan kontennya harus diperhatikan. Dan ketiga, waktunya juga harus diperhatikan. Dan kemudian yang keempat adalah psikologis peserta. Kenapa kita harus memperhatikan tempat? Karena sampai detik ini peserta aksi Citayam Fashion Week melakukannya atau memperagakan gaya mereka di jalan raya. Mereka berjalan di atas zebra cross. Dan selama yang saya lihat, dengan ramainya orang atau penonton yang menyaksikan aksi-aksi Citayam Fashion Week tersebut, jalanan tampak macet. Penonton-penonton yang hadir dengan membawa kendaraan umum atau kendaraan pribadinya, mereka memarkirkan kendaraannya dengan sembarang tempat. Mereka tidak memperhatikan hak orang lain atau hak pengendara lain yang menggunakan jalan raya tersebut. Jangan sampai peserta aksi dan orang-orang yang menyaksikan melanggar undang-undang lalu lintas. Kelancaran jalan bagi pengguna jalan raya, pengendara mobil dan motor harus diperhatikan. Jangan sampai ajang adu bakat, adu gaya, pertunjukan kreativitas anak-anak muda bangsa Indonesia tersebut merusak atau melanggar undang-undang lalu lintas dan melanggar hak orang berkendara. Kemacetan pun terjadi saat peserta aksi memperagakan aksi-aksinya di jalan raya tersebut. Jangan sampai kepolisian membubarkan acara-acara tersebut, karena keramaian yang ditimbulkan akibat acara Citayam Fashion Week menimbulkan kemacetan. Dan bukankah Pemprov DKI salah satu programnya hari ini adalah mengurai dan mengurangi kemacetan? Apabila tempat mereka peserta aksi Citayam Fashion Week tidak dialihkan, maka program pemerintah DKI Jakarta yang selama ini mengurangi kemacetan akan terbentur oleh acara Fashion Week atau Citayam Fashion Week tersebut. Kemudian yang kedua, perhatikan ketepatan konten. Awal-awalnya, di saat baru-baru viral, ajang adu bakat atau pertunjukan di Citayam Fashion Week tersebut adalah mereka yang memperagakan cara berjalan bak model, laki-laki, perempuan. Konten laki-laki memperagakan gaya mereka masih terbilang wajar pada saat itu. Bagaimana biasanya laki-laki berpakaian, mereka memperagakan hal tersebut. Kemudian perempuan juga seperti itu. Namun akhir-akhir ini saya melihat
adanya konten atau orang-orang yang memperagakan perilaku LGBT. Para laki-laki peserta aksi Citayam Fashion Week berlaga seperti perempuan. Mereka memakai baju-baju atau aksesoris-aksesoris perempuan, di mana hal tersebut bertentangan dengan norma Pancasila, apalagi agama, di mana agama melarang laki-laki menggunakan baju perempuan atau bergaya seperti perempuan. Begitu juga perempuan tidak diperbolehkan menggunakan atau seperti laki-laki. Hal tersebut harus diperhatikan oleh Pemprov DKI, terlebih gubernurnya. Pak Anies Baswedan adalah kandidat capres saat ini. Dia adalah kandidat capres terkuat. Persentase kemenangannya mungkin besar, elektabilitasnya makin tinggi. Khawatirnya dengan dibiarkannya pelaku-pelaku LGBT mengekspresikan dirinya di Citayam Fashion Week, itu akan menjadi bumerang bagi Pak Anies Baswedan saat di Pilpres nanti 2024, di mana lawan-lawan politiknya akan menggunakan bebasnya LGBT, pelaku LGBT mengekspresikan dirinya di Citayam Fashion Week, di mana Citayam Fashion Week, acara tersebut didukung oleh Pak Anies Baswedan. Khawatirnya nanti lawan-lawan politik Pak Anies Baswedan di saat Pilpres 2024 nanti mengatakan Pak Anies Baswedan mendukung LGBT. Pemprov DKI mesti melarang para pelaku LGBT mengekspresikan dirinya di Citayam Fashion Week. Karena apa yang ditampilkan oleh mereka para pelaku LGBT tersebut juga tak elok ditonton oleh masyarakat yang lainnya. Karena hal tersebut bertentangan dengan norma Pancasila dan nilai-nilai agama yang ada di Indonesia. Kemudian perhatikan waktu. Waktu mereka peserta aksi di Citayam Fashion Week tersebut tidak boleh sesuka hati mereka. Karena di saat ini mereka beraksi menunjukkan kreativitas mereka di jalan raya, itu dikhawatirkan nantinya akan berbenturan dengan jam bekerja kantoran yang hendak istirahat dan makan siang. Bayangkan saja apabila di jalan-jalanan raya lampu merah tersebut di saat jam makan siang mereka tetap beraksi menunjukkan kreativitas mereka, menunjukkan gaya-gaya mereka, itu akan menyebabkan kemacetan yang panjang. Tidak adanya acara Citayam Fashion Week tersebut di saat jam makan siang, kemacetan pun semakin luas. Waktu kemacetan pun semakin lama apabila hal tersebut tidak diperhatikan. Dan itu juga akan istilahnya mengganggu ketertiban umum. Kasihan juga karyawan-karyawan kantoran yang maksimal memiliki jam istirahat hanya 1 jam. Bayangkan, jika awalnya mereka terjebak kemacetan selama 15 menit, khawatirnya dengan adanya acara Citayam Fashion Week yang tidak diperhatikan waktu mereka untuk tampil, akan menambah waktu pengendara terjebak di dalam kemacetan minimal 30 menit. Jika mereka pergi dari kantor untuk ke rumah makan atau restoran untuk istirahat selama 30 menit, maka
ketika hendak kembali, dikhawatirkan mereka akan terlambat datang ke perusahaan mereka untuk kembali bekerja. Hal-hal seperti ini mestinya diperhatikan oleh Pemprov DKI Jakarta. Kemudian yang keempat, psikologis peserta. Peserta Citayam Fashion Week dikabarkan datang dari daerah-daerah di luar Jakarta, contoh Depok. Mereka meninggalkan rumah mereka untuk berlaga, mengadu gaya dan mengadu kreativitas di DKI Jakarta. Artinya mereka datang dari daerah. Dan pemberitaan soal Citayam Fashion Week ini adalah di mana peserta-peserta aksi di saat malam hari mereka tidur di jalanan di atas trotoar. Sementara fungsi diadakannya trotoar bukan untuk mereka istirahat ataupun untuk mereka tidur-tiduran. Fungsi trotoar adalah untuk pengguna jalan kaki. Jika mereka dibiarkan tidur di sana, maka ketertiban umum juga akan terganggu. Psikologis peserta pun pasti terganggu, di mana peserta aksi itu datang dari daerah ke lokasi acara untuk memperbaiki ekonomi mereka. Dalam berjuang memperbaiki ekonomi mereka dengan berlaga di sana di Citayam Fashion Week, kemudian dibuatkan kontennya dan diupload ke media sosial, dan itu membutuhkan waktu bagi mereka untuk mendapatkan penghasilan. Sementara di saat mereka tengah berjuang memperbaiki keadaan ekonominya, mereka saat itu atau saat ini tidak memiliki uang yang cukup untuk menyewa penginapan. Dan akhirnya mereka terpaksa tidur di kolong jembatan dan trotoar. Di mana hal tersebut harus diperhatikan oleh Pemprov DKI Jakarta. Jangan sampai kreativitas anak bangsa ini dicoreng oleh hal-hal tersebut, di mana pesertanya tidur di trotoar dan di bawah atau di kolong jembatan. Kasihan mereka. Mereka tengah berjuang untuk memperbaiki keadaan ekonominya. Sementara di lain sisi, mereka menampakkan keadaan ekonomi mereka yang sesungguhnya. Saya teringat akan konten di Afrika Selatan atau di benua Afrika sana, di mana ada sekelompok kecil rakyatnya yang lebih mementingkan gaya daripada makan atau daripada perutnya. Mereka berpikir tidak apa-apa pakaian mereka dibeli dengan harga yang mahal. Biarlah mereka tidak makan, yang penting style mereka atau gaya berpakaian mereka terlihat mewah. Saya khawatir peserta-peserta aksi Citayam Fashion Week ini akan mengalami hal yang sama. Mereka berpakaian yang bagus-bagus, akan tetapi mereka tidak punya uang yang cukup untuk menyewa penginapan bagi mereka untuk istirahat. Mestinya Pemprov DKI Jakarta menyediakan tempat peristirahatan yang baik dan layak bagi mereka, anak-anak muda, generasi milenial yang datang ke Citayam Fashion Week guna mengadu gaya dan menunjukkan kreativitasnya. Dan menurut saya, itulah 4 hal yang harus diperhatikan oleh Pemprov DKI Jakarta. Pertunjukan Citayam Fashion Week patut kita apresiasi dan patut kita banggakan, karena itu bisa menjadi ladang penghasilan yang baru bagi anak-anak muda bangsa Indonesia, dari di mana mereka datang dari
keluarga yang ekonominya di bawah standar atau di bawah garis kemiskinan. Mereka datang ke sana mengadu nasib, berjuang di sana untuk memperbaiki ekonomi mereka. Hal itu bagus untuk didukung, namun tolong Pemprov DKI Jakarta harus memperhatikan 4 hal yang telah saya sebutkan barusan. Semoga konten ini bermanfaat bagi Anda semua. Jika Anda setuju dan sepaham dengan logika dan pikiran saya, mohon subscribe channel YouTube saya dan bagikan konten ini sebanyak-banyaknya. Akan tetapi, apabila Anda kurang setuju atau tidak sepemahaman dengan pikiran saya, mari kita berdiskusi di kolom komentar. Sekian dari saya. Sampai jumpa di konten-konten berikutnya. Tetap dukung Opini Fat dan subscribe.